Assalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang kita terima. Iman Islam tentunya yang paling utama, yang masih mengizinkan kita dengan rahmatnya untuk duduk di majelis ilmu setelah menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dan kita masih dalam rangkaian pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam tema wasilah menuju Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas atau sudah sampaikan hadis-hadis tentang wasilah, di mana wasilah kepada Allah itu hanya 3, yaitu yang pertama dengan Asmaul Husna, kemudian yang kedua dengan orang solih yang masih hidup, kemudian yang ketiga dengan amal solih yang kita lakukan. Dan kemudian pada malam hari ini itu kita sampai di poin yang ketiga, yaitu tawasulnya para nabi yang dicatat di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan tawasul mereka itu dengan menggunakan nama dan sifat-sifat Allah serta dengan amal solih, dan tidak ada selain itu. Jadi tidak ada nabi yang bertawasul dengan makam siapapun, tidak ada. Bahkan dalam kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW diperlihatkan kuburan Nabi Musa, itu pun juga tidak. Nabi Muhammad lantas turun bertawasul di kuburan Nabi Musa alaihissalam. Nah, disebutkan lagi di sini ada sebagai contoh Nabi Yusuf alaihissalam. Di dalam tawasulnya beliau mengucapkan, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Ya Rabbu, sesungguhnya Engkau lah yang telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takbir mimpi. Ya Rabb, pencipta langit dan bumi. Jadi pujian-pujian yang dikeluarkan. Engkau lah melindungiku di dunia dan di akhirat. Sebutkan lagi pujian, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku bersama dengan orang-orang yang saleh. Ini menunjukkan para nabi, dalam hal ini kasusnya Nabi Yusuf, bertawasul dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dulu di dalam doanya tadi Yusuf ini Yunus mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Bahasanya tidak ada Rabb yang berhak disembah, ilah yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Jadi tawasulnya dengan menyebut la ilaha illa anta. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, beliau berkata, Rabbi inni dolamtu nafsi faghfirli. Ada kata Rabbi, ya Rabbu, ya Rabbu. Jadi kalau ada disebut Rabb, itu berarti yang menciptakan, yang mematikan, yang memelihara, yang menjaga, yang mencukupi, yang memberi rezeki, yang memperbaiki. Kalau di agama lain bisa 3, nanti yang membuat itu Brahma, yang menjaga itu Wisnu, yang menghancurkan itu Siwa. Itu di agama lain. Kalau kita semuanya jadi satu sebagai bentuk perbuatan dari seorang, dari Roh, dari Tuhan. Maka itu yang disebut dengan tauhid ar-rububiyah, mentauhidkan Allah dalam perkara perbuatannya. Jadi apa yang menjadi perbuatan seorang Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini tidak bisa dilakukan oleh selainnya, menghidupkan, mematikan dan seterusnya. Nah, kalau ada Dajjal bisa, kalau ada Nabi Isa bisa, maka semuanya adalah bi'izni Rabbi, semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian disebutkan lagi di dalam Quran surat Ghafir, inni ultu bi rabbi wa rabbikum. Sesungguhnya aku berlindung kepada Rabbku dan Rabbmu. Min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Dari setiap orang yang menyombongkan diri, yang tidak beriman pada hari ditegakkannya hisab.
Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail pun dalam doanya mengucapkan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi sebut Rabbana itu sudah termasuk bagian dari bertawasul dengan menyebut nama Allah, yaitu Rabb. Ya Rabb kami, terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkau lah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian Rabbana zalamna anfusana, doanya Nabi Adam dan Hawa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami telah menganiaya diri kami sendiri, telah zalim, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang yang rugi. Itu dalil-dalil ayat sebagian yang menyebutkan tentang tawasulnya para nabi dengan menggunakan nama Allah Al-Husna. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil aklinya, satu, kemahakayaan Allah dan kefakiran serta ketergantungan manusia kepadanya adalah merupakan perkara yang mengharuskan tawasulnya sang hamba yang hina-hina lagi fakir ini kepada Allah Subhanahu wa taala hanya ditujukan atau menggunakan nama Allah saja. Artinya kalau kita itu sudah paham kalau kita ini hamba yang fakir, sampai Allah menyebutkan ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah, wahai manusia kami ini orang-orang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya tawasul yang paling baiknya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini yaitu satu-satunya Rabb yang Maha Kaya, Maha Kuasa. Maka ketika kita tawasul hanya menyebut nama Allah, maka di situ kita mengakui kalau kita ini adalah hamba yang lemah lagi hina di mata Allah, yang bisa selamat dari apa yang menakutkan dan dapat meraih apa yang didambakan dan dicita-citakan semua atas izin Allah. Terus tidak kemudian mengagungkan orang mati, tapi mengagungkan yang menghidupkan dan mematikan orang di atasnya. Jadi kalau bisa mengagungkan yang di atasnya, kenapa harus pilih yang di bawahnya gitu? Kemudian yang kedua, kealpaan pengetahuan sang hamba manusia akan apa yang dicintai Allah dan apa yang tidak dicintainya, baik berupa perbuatan ataupun perkataan, adalah merupakan perkara yang memastikan bahwa wasilah itu terbatas pada hal-hal yang diajarkan oleh syariat Allah dan pada yang dijelaskan oleh Rasulullah berupa ucapan-ucapan baik dan amal solih yang boleh dikerjakan atau ucapan-ucapan buruk dan amal-amal yang tidak terpuji yang harus dijauhi dan ditinggalkan. Gampangnya gini, poin 2 ini. Terus karena tawasul ini perkara yang penting, maka bagaimana kita bisa memastikan orang yang dijadikan alat untuk tawasul ini pasti orang yang baik di mata Allah. Nah di mata manusia jelas baik, di mata manusia ini. Tapi di mata Allah, bagaimana kita bisa memastikan? Kan ada hadis tentang 3 orang baik yang menurut pandangan manusia baik tapi malah ahli neraka. 1 orang yang berjihad yang minta disebut sebagai sang pemberani atau pahlawan, masuk neraka. Orang lihatnya dia mujahid, mati syahid. Kemudian yang kedua, seorang pendakwah, ustaz sekaligus qori yang ilmunya banyak, menyebarkan dakwah sana sini sekaligus mimpin sholat gitu kan, termasuk mengimami kaum muslimin. Begitu ditanya kamu dulu hidup mengapa, berdakwah, mengajarkan Quran dan seterusnya, tapi dijawab oleh Allah, kadzabta, yang kamu lakukan agar kamu disebut seorang alim, biar disebut ustaz. Nanti nek dapat ulang kata ustaznya nggak ada gitu. Tas sudah tekon mau gitu doa gitu. Gara-gara nama ustaznya lupa. Kemudian kamu mengajarkan Quran juga hanya cuma ingin disebut sebagai qori gitu. Maka dicemplungkan neraka. Yang ketiga orang yang dermawan, kaya, dermawan. Ditanya kamu dulu hidup ngapain? Kata dia, kami selalu membantu orang, selalu bersedekah di jalanmu. Jadi bukan sedekah yang enggak benar, sedekah yang benar di jalan Allah. Kemudian dikatakan oleh Allah, kadzabta, kamu melakukan itu semua agar disebut jawadun, orang dermawan, masuk neraka. Jadi di pandangan manusia orang baik, tapi di pandangan Allah orang jelek gitu kan. Nah, maka bagaimana kita bisa memastikan ini kuburan ini orang pasti orang baik? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Nah, karena samar kita tidak tahu, maka ya kita cari yang calon yang jelas-jelas saja. Makanya saya senang mengulang-ulang ayat ini. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sudah tak kasih tunjuk loh jalan yang benar, jalan yang baik sama jalan yang enggak benar, jalan dosa. Tinggal bagaimana hatimu ini suci apa enggak untuk mencari mengikuti jalan yang baik. Orang yang beruntung adalah yang mensucikan hati. Nah, sucinya hati ketika dijauhkan sifat sombong. Sifat sombong itu apa? Batal haq wa ghamdun nas, yaitu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Nantinya kalau kemudian sudah disebutkan dalilnya yang sahih ada, ngapain ngikutin yang dhaif? Makanya saya
beberapa hari ini untuk kurang gawean gitu. Itu dalil-dalil tentang tawasul kepada orang mati saya kumpulkan, terus saya cari itu statusnya bener apa enggak, soalnya apa enggak itu. Saya sudah kumpulkan ada 20-an mungkin untuk kurang gawean. Ini gaweannya oke malah goro-goro tema ini gitu. Ya saya sendiri juga penasaran karena kenapa orang-orang ini kemudian sibuk mengumpulkan dalil-dalil itu seolah-olah itu dalil itu sudah benar dan sahih, padahal jelas-jelas yang sahih ada, yang benar ada. Kenapa yang ini yang ada ini malah dibuang, kemudian malah dipilihnya dalil-dalil yang menurut dia baik dan benar. Tapi kalau kita lihat, nah nanti kita bacakan, mudah-mudahan waktunya cukup. Nah, Allah. Kemudian yang ketiga, kedudukan tinggi seseorang seperti kedudukan nabi, ulama, atau orang yang dianggap wali bukanlah hasil usaha manusia dan juga bukan pula perbuatannya, tapi semua rahmat Allah. Jadi orang itu bisa mulia itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mengharuskan hal tersebut tidak boleh digunakan untuk bertawasul kepada Allah. Artinya kalau kita mau mengagungkan atau menghormati yang bersangkutan, ya kita justru yang terbaik adalah bertawasulnya kepada yang memberikan penghormatan atau kehormatan itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada objeknya, tapi kepada subjeknya gitu. Ibaratnya misal ya, umpama ada orang yang miskin atau ada orang yang susah, kita bantu, kemudian hidupnya baik gitu kan. Nah, maka ketika jenengan tahu orang itu adalah hasil bantuan dari si fulan, nah, maka yang terbaik ya ketika jenengan menginginkan kebaikan yang sama, ya jenengan merujuk pada si fulan, jangan pada orang itu. Wah, aku diajari caranya piye kowe ben iso lancar usaha ini. Biasanya nggak mau cerita. Karena yang ngajari dia adalah gurunya kan. Tanyalah kepada gurunya. Mungkin gurunya itu lebih murah hati untuk berbagi ilmu. Muridnya biasanya malas. Nah, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, maka ini mengharuskan hal tersebut tidak boleh digunakan untuk bertawasul kepada Allah. Karena kedudukan seorang walaupun sangat agung, sangat besar, bukanlah merupakan suatu amalan kebaikan ketaatan bagi orang lain untuk digunakan mendekatkan diri kepadanya dan bertawasul, kecuali jika ia telah berbuat dengan anggota badannya dan atau hartanya untuk membentuk kedudukan kemuliaan seseorang, maka demikian itulah boleh ia menjadikan tawasul kepada Allah, karena hal seperti itu diperoleh dari hasil usaha dan jeripayahnya yang ia lakukan semata-mata karena Allah dan hanya berharap ridhonya. Nah, selesai sudah tema ini tentang tawasul, lanjutannya nanti wali Allah dan wali setan. Pokoknya nanti ini kitabnya. Nah, kita lanjutkan ke hadis-hadis itu, hadis-hadis yang dikoleksi untuk mendukung tentang kebolehan tawasul pada orang mati. Yang pertama, sampai disebutkan hadis riwayat At-Tabrani, disebutkan bahwasanya dikisahkan diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir Al-Awsat dari redaksi hadis yang sangat panjang. Ini kalau copy paste buat mau dari sana, biar komplit, biar tidak dikira apa istilahnya memotong-motong atau mengurangi gitu. Ini apa adanya saya copy. Nah, dan Al-Awsat pada redaksi hadis yang sangat panjang dari Anas dari bahwa ketika Fatimah binti Asad bin Hasim, ibunya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wafat, maka Nabi SAW turut menggali makam beliau dan beliau SAW masuk ke dalam lahat ibunya Sayyidina Ali, yaitu Fatimah binti Asad bin Hasim ini, dan di dalam liang lahat sembari meletakkan jenazah itu Nabi SAW berdoa, Allahul ladzi yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut. Ya Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang maha hidup dan tidak akan mati. Ighfir li ummi Fatimah binti Asad walakinha hujjataha wa wasi' 'alaiha madkhalaha bihaqqi nabiyyika wal anbiya'i alladhi min qabli fa innaka arhamur rahimin. Rawahu At-Tabrani wa Abu Nu'aim fi Hilyatil Awliya an Anas. Bahwasanya Nabi SAW ketika meletakkan itu, Nabi SAW berdoa yaitu doanya Allah yang maha menghidupkan, yang mematikan, Allah yang maha hidup dan tidak akan mati, ampunilah ibuku ini, yaitu Fatimah binti Asad bibinya, tuntunlah hujahnya dan lapangkanlah kuburnya dengan hak nabimu. Jadi ini bertawasul kepada Nabi dan Nabi masih hidup di situ. Dan kita sedang ngomongkan tawasul pada orang mati. Di sini kalimatnya dengan hak nabimu, dan yang mengucapkan Nabi Muhammad sendiri berarti orangnya atau yang dijadikan alat tawasul masih hidup. Dan para nabi sebelumku, nah para nabi sebelumku berarti sudah wafat, gitu.
Nah, sesungguhnya engkau zat yang maha mengasihi. Hadis riwayat Tabrani dari Abu Nu'aim dan Abu Nu'aim dari Anas. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah saya cari status kesahihannya yaitu dhaif jiddan. Jadi lemah tur sangat lemah. Kenapa? Karena di dalamnya ada perawi bermasalah yang namanya Raud bin Al-Musayyab, perawi yang matruk ditinggalkan karena tertuduh senang memalsukan hadis. Kemudian ada Al-Haytham bin Adi, perawi yang sangat lemah dituduh memalsukan hadis. Imam Adz-Dzahabi dalam Mizan Al-I'tidal mengatakan hadis ini mungkar. Ibnu Jauzi dalam Al-Mawdu'at memasukkan dalam hadis-hadis palsu. Imam Al-Albani dalam silsilah hadis ad-dhaifah memasukkan dalam dhaif jiddan. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan hadis ini tidak sahih. Nah, coba. Makanya kesimpulannya hadis ini tidak dapat dijadikan hujah karena sangat lemah dan mengandung tambahan yang mungkar. Tambahan yang mungkar itu terletak pada kalimat bihaqi nabiyika. Jadi ada tadi bahasa atau kalimat bihaqi nabiyika, maka dalam hadis ini adalah ziyadah mungkar, jadi tambahan yang mungkar. Walaupun begitu versi aslinya juga tidak ada kalimat itu dan juga tidak ditemukan hadis yang serupa dengan ini. Makanya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, itu hadis yang pertama. Kita lanjutkan hadis yang kedua. Riwayat Ibnu Hibban. Jadi kelihatan nanti dia menyomot pakai nama ulama ini taruh, nama ulama ini taruh, sampai nanti dikatakan Imam Syafi'i aja tawasul kepada makamnya Abu Hanifah. Itu juga tidak benar. Riwayat Ibnu Hibban dikatakan allama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq ayyakul. Nabi SAW mengajarkan doa kepada Abu Bakar As-Siddiq dengan kalimat Allahumma inni as'aluka bi Muhammadin nabiyika wa Ibrahim khalilika. Ya Allah, saya meminta kepadamu dengan Muhammad nabimu, Ibrahim kekasihmu, wa Musa najiyika wa Isa kalimatika wa ruhika, dan juga dengan perantara Musa sebagai nabi yang kau selamatkan dan Isa sebagai kalimat engkau dan ruh engkau, wa bi Taurati Musa wa Injil, dan dengan tawasul dengan Taurat Musa dan Injilnya Isa, wa Zabur Daud dan Zaburnya Daud, wa Furqani Muhammad SAW dan Furqan Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajmain wa sallallahu alaihi wasallam ajmain. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, status hadisnya tidak ditemukan dalam kitab Ibnu Hibban. Dalam Sahih Ibnu Hibban tidak ada. Hadis ini tidak terdapat dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, tidak ada satupun ulama hadis yang menyebut ini dari Ibnu Hibban. Berarti kan ini membajak ulama yang kemudian memasukkan hadis yang bukan dari dia. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemungkinannya hadis ini adalah hadis palsu yang dinisbatkan kepada Ibnu Hibban atau terjadi kesalahan dalam penyebutan sumber. Syekh Albani mengatakan tidak menemukan hadis ini dalam kitab-kitab hadis. Kemudian Dr. Muhammad Said Mamduh mengatakan hadis ini tidak memiliki asal dalam kitab-kitab hadis. Sehingga kesimpulannya tidak sah kalau dijadikan dasar bolehnya tawasul. Nah, kemudian hadis berikutnya yaitu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, menurut postingannya itu saya copy paste. Nah, ternyata tawasul tidak hanya diperbolehkan namun diajarkan oleh Rasulullah, tulisannya ngoten. Yang berarti menunjukkan makna bahwasanya tawasul itu sunnah. Hal ini dapat dilihat dari hadis berikut. An Utsman bin Hunayf, dari Utsman bin Hunayf, anna rajulan Dorirul Basori, ada suatu hari ada seorang yang buta datang kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, faqala, dan berkata, ya Rasulullah, wa Rasulullah, alimni doa, ajarkan aku sebuah doa, atau ubihi ya Rasulullah alayya basori, yang aku ucapkan nanti bisa mengembalikan penglihatan. Faqala lahu, kemudian Nabi bersabda kepada yang bersangkutan, qul, ucapkan, Allahumma inni as'aluka atawajjahu ilaika binabiyyika nabiyyir rahmati ya Muhammadu inni qad tawajjahtu bika ila rabbi Allahumma safiqhu fi safiqni fi nafsi fada'a biha ad-du'a faqama wa qad absara. Yang mana artinya, ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu dan menghadapkan kepadamu melalui nabimu yang penuh kasih sayang. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadap kepadamu dan meminta Tuhanmu melaluimu agar dibukakan mataku. Ya Allah, berilah ia syafaat untukku dan berilah aku syafaat
kemudian ia berdoa dengan doa tersebut, ia berdiri dan telah bisa melihat. Hadis riwayat Hakim dalam Al-Mustadrak. Status kesohihannya hadisnya sahih. Cuman artinya kalau emang sahih ya saya sebut sahih. Saya tidak kemudian sahih kemudian saya bilang dhaif juga. Ini hadisnya sahih. Cuman Bapak Ibu rahmati Allah, ada catatan yang pertama, catatannya satu, dalam konteks hadis ini satu terjadi di masa hidup Nabi. Jadi memang itu diucapkan ketika Nabi itu hidup. Berarti itu kita masuk pada orang soleh yang masih hidup. Dan memang kita atau permasalahan yang sedang kita bahas tawasul pada kuburan orang mati yang dianggap soleh, dianggap wali. Kemudian yang kedua, orang buta datang langsung kepada Nabi SAW dan meminta beliau mendoakannya. Berarti ini tawasul pada orang soleh. Boleh. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW mendoakan orang tersebut secara langsung, bukan kemudian datang ke si A, sahabat A atau B atau si fulan atau si Alan, kemudian membaca doa itu, bukan langsung kepada Nabi. Kemudian yang keempat, kesembuhan terjadi karena doa Rasul yang masih hidup, sehingga ini masuk dalam kategori tawasul yang diperbolehkan. Makanya ini tidak ada hilang di sini, kita pun juga menerima, tidak ada masalah. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulannya hadisnya benar sahih, tapi tidak membuktikan bolehnya tawasul kepada orang mati. Kenapa? Karena terjadi di masa Nabi waktu masih hidup, Nabi sendiri yang mendoakan, dan ini adalah tawasul dengan doa orang yang masih hidup, bukan dengan orang yang sudah mati. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riwayat yang lain, An Utsman bin Hunayf dari Utsman bin Hunayf, anna rajulan kana yahtalifu ila Utsman bin Affan fi hajati wa kana Utsman la yaltafitu ilaihi wa la yanzuru fi hajati falaqiya ibni Hunayf fasyaka dzalika ilaihi faqala lahu Utsman ibni Hunayf a'ti al-midota fatawaddoa summa a'ti al-masjid fasalli fihi raka'ataini Allahumma inni as'aluka atawajjahu ilaika binabiyyika nabi rahmah ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi wa yaqdi ila hajati wa tadhkuru hajataka hatta arwaha ma'aka fantalaqa ar-rajulu fa sana'a ma qala lahu summa atababa Utsman bin Affan wa ja'ahul bawwab hatta akhadha bi yadihi fa adkhalahu ala Utsman bin Affan fa ajlasahu ma'ahu ala tilfisati fa qala hajatuka fa dzakara hajatuka wa qadaha lahu rawahu Tabrani fil Mu'jam al-Kabir wal Baihaqi fi Dalailu an-Nubuwah. Bahwasanya diriwayatkan dari Utsman bin Hunayf, perawi hadis yang menyaksikan orang yang buta tawasul tadi di atas tadi yang hadisnya sahih, bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Khalifah Utsman bin Affan. Nanti ini Nabi sudah wafat nih. Dan datang untuk memenuhi hajat. Tadi minta ngecaknya butuh Jawa. Nah, namun Sayyidina Utsman tidak menoleh ke arahnya dan tidak memperhatikan kebutuhannya. Kemudian ia bertemu dengan Utsman bin Hunayf, perawi hadis ini, dan mengadukan kepadanya. Utsman bin Hunayf berkata, ambillah air wudu, kemudian masuklah ke dalam masjid, sholatlah 2 rakaat dan bacalah doa yang tadi saya bacakan, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu dan menghadap kepadamu melalui nabimu yang penuh kasih sayang, wahai Muhammad. Tadi Nabi sudah meninggal ya. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadap kepadamu dan minta Tuhanmu melaluimu agar hajatku dikabulkan. Sebutlah apa kebutuhanmu. Lalu laki-laki tadi mengatakan apa yang dikatakan oleh Utsman bin Hunayf, dan ia memasuki pintu Khalifah Utsman bin Affan. Maka para penjaga memegang tangannya dan dibawa masuk ke dalam rumah Utsman bin Affan dan diletakkan di tempat duduk. Utsman bin Affan berkata, apa hajatmu? Laki-laki tersebut menyampaikan hajatnya dan Utsman bin Affan memutuskan permasalahannya. Dan setelah berdoa, kemudian dia dibawa masuk atau diajak ke tempat Utsman bin Affan. Ternyata pengawalnya langsung memasukkan. Nah, ditanya butuhmu apa? Ini terus diberi. Begitu sudah diberi, berarti kabul itu. Nah, status hadisnya dhaif. Kenapa dhaif? Ada Abu Ja'far al-Khutmi, perawi yang majhul, enggak dikenal. Terus dalam tabaqat, dalam sanad itu ada level-levelnya. Ini muncul Abu Ja'far al-Khutmi, ini siapa ini? Nah, gitu. Terus misal ada pendatang baru ke sini gitu kan. Terus tiba-tiba dia punya kenalan di mana-mana, ngomong, pokoknya kowe nek boleh aku main sumber, nek sumber sebut aja jenengku. Kok aku kabeh ngerti. Nah, ternyata karena enggak ada orang tahu gitu kan, enggak pernah dia juga bergaul dengan tetangga. Maka begitu disebut si fulan, sapa
kowe ora tau ngerti nah gitu loh. Makanya juga gitu dalam para perawi hadis ini majhul, tidak dikenal. Kemudian ada juga Sya'bah bin Al-Hajjaj yang tidak meriwayatkan darinya. Jadi dari sanadnya itu ada disebut Sya'bah bin Al-Hajjaj yang tidak bersambung pada yang bersangkutan. Imam Al-Albani mengatakan hadis ini dhaif, Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan sanad dhaif karena ada perawi yang majhul. Dr. Mahmud Said Mamduh dalam Raful Al-Minarah hadisnya lemah. Catatan tambahannya, meskipun dianggap sahih oleh sebagian orang, namun ini perbuatan sahabat bukan dari Nabi. Artinya ini perbuatan Utsman bin Hunayf yang tidak bisa dijadikan landasan kuat karena ini tidak merujuk kepada perbuatan Nabi SAW. Dan tidak ada bukti bahwa Utsman bin Hunayf mengajarkan ini atas perintah Nabi. Jadi nggak ada kemudian dalil, Utsman bin Hunayf engko kongonan wong ini nggak ada. Artinya kalau misalnya kita mau menyatakan itu benar, sahih misalnya itu, maka Utsman bin Hunayf tidak punya otoritas dalam mengajarkan syariat yang tidak dikembalikan kepada Rasul. Karena Nabi itu mengatakan apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ikutlah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidah yang 4. Terus kalau jenengan tidak ketemu di dalam sunnah Nabi Muhammad, kemudian dapatnya di sunnah khalifah yang 4, maka di situ kita boleh mengikutinya. Contoh nih, misal tarawih setiap malam. Nabi itu tarawih itu cuma di akhir Ramadan saja dan cuma 3 kali. Nah, kemudian masa berlalu Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah juga tidak dilakukan setiap malam berjamaah bareng-bareng. Jadi sendiri-sendiri. Nah, kemudian begitu masuk di Umar bin Khattab, nah beliau melihat ada yang berjamaah di sana, akhirnya dikumpulkan jadi satu. Nah, disitulah kemudian beliau mengatakan nikmatul bid'ah hazihi, bid'ah yang baik itu ya gini. Gini itu maksudnya merujuk pada Nabi. Nabi itu sudah memformulasi melakukan 3 kali. Nah, Umar bin Khattab menyempurnakan menjadi setiap hari dan beliau punya legal standing. Legal standingnya apa tadi? Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ikutlah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Berarti boleh. Contoh lagi misal, Nabi ketika Jumatan adzannya cuma sekali. Nah, masa berganti masa sampailah di Khalifah Utsman bin Affan. Orang Islam tambah banyak, kaum muslimin tambah banyak, dan seperti biasa makin jauh dari Nabi, makin banyak orang yang kemudian bukan menyimpang tapi mungkin kadar imannya mulai turun gitu loh. Sehingga kalau kemudian di pasar sibuk, nah, mungkin dia lupa juga kalau kemudian harus segera Jumatan. Sehingga ketika Jumatan kok banyak yang terlambat. Disitulah kemudian Khalifah Utsman bin Affan merumuskan adzan 2 kali. Adzan pertama di pasar, biar orang-orang begitu dengar itu menghentikan semua transaksinya. Nah, pada jalan ke masjid begitu sudah kumpul, kemudian adzan yang kedua. Maka 2 adzan di dalam fikih itu boleh ketika memang ada kepentingan. Dan di Solo kan masih kita dapati beberapa masjid adzannya 2 kali. Artinya kalau adzan sekali kok kemudian sing datang cuma 5 orang gitu ya, mungkin adzan 2 kali tidak apa-apa gitu. Dan itu merujuk pada sunnah Khulafaur Rasyidin yaitu Utsman bin Affan. Tidak apa-apa kalau kayak gitu. Nah, di sini Utsman bin Hunayf tidak pernah dapat pejangan atau kepentingan dari Nabi. Itu ajaran nomor ya, tidak pernah. Nah, yang dilihat atau yang dilakukan oleh Utsman bin Hunayf memang dulu pernah diajarkan oleh Nabi, tapi Nabi dengan posisi hidup. Nah, sehingga kalau kita kembali ke sana hadisnya itu dhaif, tapi kalau misalnya mau dipaksakan itu sahih misal, maka Utsman bin Hunayf tidak punya legal standing untuk mengajarkan atau memerintahkan itu. Bahkan jika sahih, ini adalah ijtihad sahabat yang bisa jadi salah. Jadi yang namanya sahabat itu juga manusia, ulama juga manusia. Ketika mereka kemudian menyatakan pendapat tentang suatu hukum, bisa salah, bisa benar. Artinya nggak kemudian tiba-tiba harus menyatakan ini pasti benar, enggak. Mungkin salah gitu kan. Nah, mungkin salahnya di mana? Bahwasanya beliau dulu melihatnya ini pada orang buta dan yang mengucapkan Nabi masih hidup. Nah, dia mempraktekkan ketika Nabi sudah tidak ada. Kalau memang itu dianggap sahih. Makanya dalam madhab 4 itu, madhab Abu Hanifah, Hanafiyah, kemudian Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali, itu semuanya imam mengatakan idza sahal hadis fa huwa madhabi. Kalau kamu ketemu pendapatku, kok kemudian ada hadis sahih, maka idza sahal hadis fa huwa madhabi, maka hadis sahih itu madhabku. Kenapa kok mereka mengatakan seperti itu? Karena pada zamannya itu akses kepada semua dalil itu belum terbuka sedemikian luas kayak sekarang.
Nah, terus ketika orang itu ada di Mekah ya mereka fokus pada dalil-dalil yang beredar di sana. Begitu orangnya ada di Kufah ya mereka fokus di dalil-dalil yang ada di Kufah. Nah, dari dalil disitulah kemudian diformulasikanlah madhab masing-masing. Termasuk Imam Syafi'i dari Kufah kemudian pindah ke Mesir, itu dari Kufah punya formulasi madhabnya, yaitu disebut dengan qaul qadim, fatwa-fatwa yang lama. Begitu pindah Mesir dapat asupan informasi tentang dalil-dalil, maka pendapat yang lama dikoreksi menjadi qaul jadid. Nah, disitulah makanya muncul khilafiyah. Nah, maka ketika sekarang kemudian hujah itu bisa kelihatan, gampangnya nek jenengan bisa berbahasa Arab, jenengan tinggal akses itu yang namanya misal Maktabah Syamilah di online itu ada Maktabah Syamilah online, itu di Google nanti keluar. Itu kitabnya itu ribuan di situ. Nah, jenengan tinggal klik-klik yang mau nyari yang mana, tafsir itu juga banyak gitu kan. Maka ketika jenengan sudah bisa meramu hukum, artinya bisa melihat kitab-kitab sedemikian banyak, maka jenengan akan mudah bisa merumuskan satu hukum. Nah, berarti kita nggak perlu bermadhab. Dalam proses belajar fikih memang kita harus bermadhab agar kemudian kita mudah. Tapi ketika memang nanti dalam proses bermadhab kok kemudian ada hal yang kemudian kurang tepat dari sisi dalil, ada dalil yang lebih kuat, maka bukan berarti kita pahami Syafi'iyah kemudian kita mengambil madhab Hambali terus salah, itu enggak. Kalau memang lebih kuat dalilnya yang Hambali ya nggak ada masalah walaupun kita Syafi'iyah. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesimpulannya hadisnya dhaif dan tidak dapat dijadikan hujah, apalagi urusan akidah. Bahkan jika dianggap sahih, maka ini bisa jadi ijtihad yang salah yang kemudian tidak bisa mengikat, harus diikuti. Kemudian dalil yang kelima dari Bilal bin Haris Al-Muzani dikatakan warawa Ibni Abi Syaibah bi isnad sahih, langsung kata-katanya gitu. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah dengan hadis sanad yang sahih min riwayati Abi Shalih As-Samman an Malik Ad-Dari, dari Abu Shalih Samman dari Malik Ad-Dari, beliau adalah bendaharanya Umar bin Khattab. Ia berkata, telah terjadi musim kemarau di masa Umar, kemudian ada seorang laki-laki Bilal bin Haris Al-Muzani yang datang ke makam Nabi SAW, dan dia berkata, ini mulai makam-makaman dan Nabi sudah meninggal, dan dia kemudian berkata, ya Rasulullah, mintakanlah hujan untuk umatku. Jadi ini benar-benar sudah minta kepada Nabi, ya Rasul, mintakanlah kepada Allah ya, untuk Allah memberikan hujan untuk umatmu, sebab mereka akan binasa. Kemudian Rasulullah datang kepada laki-laki tadi dalam mimpinya. Jadi dia minta benar di kuburan, tapi mintanya kepada Allah melalui Nabi yang wafat. Ya Rasul, mintakan kepada Allah. Jadi bukan mintakan kepada Nabi. Nah, kemudian Nabi datang dalam mimpinya. Beliau berkata kepada orang itu, yaitu Bilal bin Haris Al-Muzani, datangilah Umar. Maka saya meriwayatkan dalam kitab Al-Futuh, laki-laki tersebut adalah Bilal Al-Muzani dan dia mendatangi Umar bin Khattab. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, status kesahihan hadisnya itu hadisnya sahih, tapi bukan dalil tawasul. Kenapa? Satu, ini adalah mimpi, bukan realita. Sehingga dalam mimpi Nabi SAW menyuruh untuk menemui Umar, maka mimpi bukan sumber dalam syariat dan mimpi bisa benar dan bisa salah. Nah, yang dilakukan adalah memberitahu Umar setelah mimpi orang tersebut tidak kembali ke makam Nabi. Ia menemui Umar bin Khattab yang masih hidup, dan Umar yang memimpin sholat istisqa dan berdoa. Hujan turun karena doa Umar, bukan karena tawasul ke makam Nabi. Jadi dia minta hujan kepada Rasul agar Rasul menyampaikan kepada Allah. Tapi kemudian datang Nabi ke dalam mimpinya dan kemudian dia disuruh untuk mendatangi Umar bin Khattab. Jadi tidak langsung hujan. Nah, begitu kemudian datang kepada Umar bin Khattab menceritakan itu, Umar bin Khattab memimpin sholat istisqa. Nah, sholat istisqa yang dilakukan kemudian turunlah hujan. Berarti yang berlaku adalah tawasul pada orang solih, bukan makamnya. Dan kemudian Umar sendiri tidak bertawasul ke makam Nabi. Bukan berarti kemudian pas didatangi itu, saya tak yorono. Tidak. Dalam riwayat lain yang sahih Imam Bukhari, Umar bertawasul dengan Abbas bin Abdul Muthalib, di mana paman Nabi waktu itu masih hidup, dan Umar berkata, ya Allah, dulu kami bertawasul kepada Nabimu dengan Nabi kami. Ya Allah, dulu kami bertawasul kepadamu dengan Nabi kami karena dulu beliau masih hidup. Nah, sekarang kami bertawasul dengan paman Nabi kami. Berikanlah kami hujan, maka akhirnya hujan. Jadi praktek tawasul yang nyata dilakukan oleh Umar bukan ke makam Nabi, tapi prakteknya yang dilakukan adalah mencari
saudara atau kerabat Nabi SAW, dalam hal ini pamannya. Sehingga dalam konteks Bilal bin dalam konteks yang dilakukan oleh Bilal bin Haris al-Muzani, maka bisa jadi yang dilakukan terkait kuburan itu ijtihadiyah juga, yang bisa jadi juga salah. Kenapa bisa kita katakan salah? Karena Umar tidak mengikuti langkahnya. Kalau itu benar, Umar ya ikut. Kowe kok ngono to? Ngimpi to? Wis tak ngono aku tak melu. Ternyata enggak. Justru yang dilakukan Umar adalah mencari paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga para ulama seperti Ibnu Taimiyah mengatakan ini adalah mimpi, dan orang tersebut diperintahkan untuk menemui Umar, bukan kembali ke makam, bukan. Kemudian Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan hadis ini adalah dalam konteks istisqa Umar dengan Abbas, sehingga hujan itu turun bukan karena doa atau ucapan dia ke makam Nabi, bukan, tapi karena istisqonya Umar, yang akhirnya Umar bertawasul dengan paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib. Syalbani mengatakan hadis ini tidak menunjukkan bolehnya tawasul pada orang mati, sehingga kesimpulannya juga tidak dapat dijadikan dalil untuk bertawasul kepada orang mati, karena ini adalah mimpi bukan realita yang dilakukan menemui Umar yang hidup. Umar pun berdoa akan turunnya hujan, dan Umar sendiri tidak mendatangi makam Nabi. Kecuali setelah didatangi itu Umar kembali ke makam Nabi, datang ke makam Nabi, nah itu lain cerita. Nah, ini pun 5. Yang keenam, ya, jadi dalilnya sahih, cuman penerapannya yang kemudian tidak bisa diaplikasikan sebagai bentuk tawasul pada orang mati. Tetap ujungnya adalah tawasul pada orang solih yang hidup, yaitu Umar bin Khattab. Ternyata Umar bin Khattab masih menilai tawasul pada keluarga Nabi lebih baik, maka Umar pun meminta atau memanggil Abbas bin Abdul Muthalib. Nek ngono aku tak tawasul kalau Habib yang masih hidup. Nah, monggo kalau memang jenengan yakin dia punya darah Nabi SAW, punya keturunan Nabi SAW. Tapi kalau kemudian apa yang mereka lakukan, menyembah kubur dan seterusnya, kemudian mengajarkan kesyirikan dan seterusnya, maka ya tentu di situ gugur status sebagai orang solih yang bisa kita gunakan untuk bertawasul. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keenam, Aisyah istri Nabi SAW. Jadi sampai pada ibunda Aisyah. Dari Aus bin Abdullah, suatu hari kota Madinah mengalami kemarau panjang. Lalu datanglah penduduk Madinah kepada Aisyah. Beliau adalah istri Nabi SAW yang ditinggal meninggal. Kemudian mengadu tentang kesulitan tersebut. Lalu Aisyah berkata, lihatlah kuburan Nabi Muhammad SAW, lalu bukalah sehingga tidak ada lagi atap yang menutupinya. Jadi ikan moro. Ini kuburan Nabi. Oh no, atapnya bukaan. Sehingga tidak ada lagi yang menutupi kuburan ini sampai langit itu kelihatan. Nah, lantas mereka pun melakukan itu, kemudian turunlah hujan lebat. Jadi namun buka gendeng itu, kemudian turunlah hujan lebat sehingga rumput-rumput tumbuh, ontak-ontak pun jadi gemuk, maka disebutlah itu sebagai tahun yang gemuk. Status kesahihannya lemah, dhaif. Kenapa? Karena ada Aus bin Abdullah, rawi yang majhul, tidak dikenal, tidak ada seorang pun yang meriwayatkan darinya kecuali Amr bin Malik. Itu singkatnya. Nah, kemudian pertentangan dengan hadis sahihnya, ini hadis ini bertentangan dengan hadis sahih dalam riwayat Imam Bukhari tentang Umar yang bertawasul dengan Abbas bin Abdul Muthalib yang masih hidup. Jadi hadis tentang Umar bin Khattab bertawasul pada Abbas yang masih hidup itu lebih sahih. Makanya harusnya itu yang dipakai, bukan kemudian sibuk dengan yang dhaif. Maka jika tawasul kepada makam Nabi dibolehkan, mengapa Umar tidak melakukan sebagaimana disebut dalam hadis itu? Sehingga kesimpulannya hadis ini dhaif dan tidak dapat dijadikan hujah, karena sanadnya mengandung perawi yang majhul. Kemudian yang ketujuh, tawasul kepada Rasulullah sebelum lahir. Jadi nabinya belum lahir itu sudah digunakan untuk tawasul. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Hakim dalam Al-Mustadrak, langsung disebut sahih. Nabi SAW bersabda, ketika Adam melakukan kesalahan lalu ia berkata, ya Rabbku, sesungguhnya aku memintamu melalui Muhammad agar kau mengampuniku. Dan terus Nabi Adam ketika terbuang dari surga masuk ke dunia itu minta ampunnya dengan menyebut, aku memintamu melalui Muhammad. Muhammadnya belum ada. Agar engkau mengampuniku. Lalu Allah berfirman, wahai Adam, dari mana engkau tahu Muhammad padahal belum ada ciptaan? Adam menjawab, wahai Rabbku, ketika engkau ciptakan diriku dengan kekuasaanmu dan engkau hembuskan ke dalamku sebagian dari ruhmu, maka aku angkat kepalaku dan aku melihat di atas tiang-tiang arsy tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi
Jadi tiang arsy itu ada 8, begitu dilihatnya ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam hadis ini. Saya lanjutkan sampai satu ini tak. Nah kemudian disebutkan lagi, maka aku mengerti bahwa engkau tidak akan mencantumkan sesuatu dengan namamu kecuali nama makhluk yang paling kau cintai. Allah menjawab, benar Adam, sesungguhnya itu adalah makhluk yang paling aku cintai. Berdoalah dengan melaluinya, maka aku telah mengampunimu. Dan andaikan tidak ada Muhammad, maka tidaklah aku menciptakanmu. Nah, coba, tidak ada Muhammad, maka kalian tidak tak ciptakan, kata Allah melalui hadis ini. Hadis riwayat Hakim, dan dia berkata bahwa hadis ini adalah sahih dari segi sanad. Satu hadisnya maudhu palsu. Kenapa? Karena ada Abdan bin Ali al-Ahwazi, perawi yang matruk ditinggalkan. Ada Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, perawi yang sangat lemah, dituduh sering memalsukan hadis. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya hadisnya maudhu, palsu dan bertentangan dengan Quran dan tidak dapat dijadikan hujah sama sekali. Dari 6 yang sudah saya bacakan, 6 atau 7 tadi, 2-nya sahih, tapi 2 yang sahih tidak mendukung tentang tawasul pada orang mati. Sisanya dhaif banget, palsu. Makanya tadi di awal saya bilang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sudah tak kasih itu jalan takwa dan jalan fujur, maka qad aflaha man zakaha. Sungguh beruntung orang yang hatinya tulus, ikhlas, hatinya murni, dia bisa membaca hadis yang sahih, dia tidak akan mengikuti hadis yang dhaif. Waqad khaba man dasaha. Tapi yang hatinya kotor, nah maka disitulah dia hanya akan melirik justru yang dhaif, yang palsu-palsu yang diikuti. Disinilah kesalahan sebagian ikhwan kita, saudara kita yang akhirnya melakukan hal-hal yang kemudian bertentangan dengan syariat karena berpegangan pada hadis-hadis yang lemah, bahkan yang palsu, padahal itu urusan akidah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf.